Vindi duduk di tepi ranjang tidurnya, menatap kosong layar telepon genggamnya. Angin malam menghembus lembut membelai jendela kamarnya. Suasana sepi, hanya terdengar desiran daun-daun di luar yang ditiup angin malam. Tetapi, keheningan malam itu tidak mampu meredakan kegelisahannya. Sebuah pesan singkat masuk ke dalam ponselnya, membawa kabar dari seseorang yang telah merajut cerita terlarang di dalam hidupnya. Dengan gemetar, ia membuka pesan tersebut. Mata Vindi menyipit membaca isi pesan itu. Setiap huruf yang tersusun di dalamnya terasa seperti pukulan yang menusuk hatinya. Maafkan aku, Vindi. Aku tak bisa hidup tanpamu. Aku ingin kita bersama. Tangan Vindi gemetar saat ia membalas pesan tersebut. Ia tahu ia harus segera bertindak, memilih jalan mana yang akan diambilnya. Sebuah kesedihan mendalam merayapi hatinya. Ia tak menyangka bahwa hidupnya akan terjerumus dalam permainan yang rumit seperti ini. Vindi adalah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan berbakat. Ia memiliki karier yang cemerlang sebagai seorang desainer interior yang sukses. Namun, di balik kesuksesan itu, kehidupan pribadinya tidak seindah yang terlihat. Vindi menjalani hubungan spesial dengan seorang pria bernama Arman, yang merupakan seorang pengusaha sukses. Mereka telah menjalani hubungan selama 3 tahun dan berencana untuk melangsungkan pernikahan. Namun, hubungan mereka mulai merenggang dalam beberapa bulan terakhir. Hubungan Vindi dan Arman mulai berubah sejak Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya. Mereka jarang menghabiskan waktu bersama, dan ketika mereka melakukannya, suasana seringkali terasa kosong. Vindi merasa dirinya terpinggirkan dalam hubungan ini. Hingga suatu hari, ketika sedang bekerja di salah satu proyeknya, Vindi bertemu dengan seseorang yang mampu mengisi kekosongan dalam hatinya. Namanya Dimas, seorang arsitek yang bekerja di proyek yang sama dengan Vindi. Mereka mulai berteman dan semakin sering bertemu dalam konteks profesional. Namun, tanpa mereka sadari, persahabatan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar itu. Dimas memberi perhatian yang lebih kepada Vindi daripada yang pernah diberikan Arman belakangan ini. Ia menghargai pendapat Vindi, mendengarkan cerita-cerita tentang kehidupannya, dan memberikan dukungan yang tak pernah Vindi rasakan sebelumnya. Semua itu membuat Vindi terpesona. Dan tanpa disadari, ia mulai merasakan getaran-getaran yang lebih dari sekadar persahabatan. Setiap pertemuan dengan Dimas membuat hati Vindi berdebar-debar. Ia nyaman dengan kehadiran Dimas, dan perasaannya semakin sulit untuk ditahan. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah sebuah perselingkuhan yang salah. Ia masih mencintai kekasihnya, meskipun hubungan mereka telah retak. Pertanyaan dan konflik batin mulai merayapi pikiran Vindi. Ia terjebak di antara dua pilihan, melanjutkan perselingkuhannya dengan Dimas atau mengakhiri semuanya dan memperbaiki hubungannya dengan Arman. Namun, kedua pilihan itu terasa begitu sulit baginya. Hari-hari berlalu, tetapi Vindi masih terjebak dalam dilema yang sama. Setiap saat, ia merasa seperti berada dalam konflik batin yang tak kunjung selesai. Semakin lama, semakin sulit baginya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Hingga pada suatu malam, Vindi pun memutuskan untuk bertemu dengan Dimas di salah satu kafe di pinggiran kota. Hatinya berdebar kencang saat ia menunggu kedatangan Dimas. Begitu Dimas tiba, mereka duduk bersama. Meski masih diselimuti keraguan di hatinya, Vindi mulai membicarakan perasaannya. Dimas, aku harus mengatakan sesuatu padamu, ucap Vindi dengan suara bergetar. Dimas menatap Vindi dengan penuh perhatian, menunggu Vindi melanjutkan. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini, lanjut Vindi dengan suara lembut. Aku masih mencintai kekasihku, dan aku tidak bisa menyakiti hatinya dengan terus bersama denganmu. Dimas terdiam sejenak, tatapannya beralih dari wajah Vindi ke arah luar jendela. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menjawab dengan suara yang rendah. Aku mengerti, Vindi, ucap Dimas. Aku tahu ini bukanlah keputusan yang mudah bagimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Vindi menatap Dimas dengan mata penuh penyesalan.
Ia merasa bersalah telah membawa Dimas ke dalam kehidupannya yang rumit ini. Namun, ia juga merasa lega sebab ia akhirnya bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri perselingkuhan ini. Setelah pertemuan itu, Vindi pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Meskipun ia tahu bahwa keputusannya untuk mengakhiri perselingkuhan dengan Dimas adalah yang terbaik baginya, ia juga merasa sedih karena harus mengakhiri hubungan yang telah terjalin begitu dalam di antara mereka. Beberapa minggu berlalu, Vindi berusaha memperbaiki hubungannya dengan Arman. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan berusaha untuk lebih perhatian dan saling mendengarkan satu sama lain. Meskipun prosesnya tidak mudah, tetapi mereka berdua menyadari bahwa mereka harus saling berjuang untuk memperbaiki hubungan mereka. Sementara itu, Vindi juga berusaha menjaga jarak dengan Dimas. Meskipun mereka masih bekerja di proyek yang sama, tetapi Vindi berusaha untuk menjaga interaksi mereka sebatas profesional. Meskipun terkadang masih terasa sulit, tetapi Vindi tahu bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan. Kehidupan Vindi berangsur pulih setelah mengambil keputusan untuk mengakhiri perselingkuhannya dengan Dimas. Meskipun masih ada luka yang perlu diobati, tetapi Vindi yakin bahwa masa depannya bersama Arman akan menjadi lebih baik. Vindi memandang cermin di dinding kamarnya dengan tatapan yang dalam. Wajahnya tercermin di dalamnya, seakan merefleksikan gambaran kehidupannya yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Namun, di dalam tatapan matanya yang tajam, ada kekuatan dan tekad untuk menghadapi segala rintangan yang terus berdatangan. Selama beberapa bulan berikutnya, Vindi dan Arman bekerja keras untuk memperbaiki hubungan mereka. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berkomunikasi secara terbuka, dan berusaha memahami satu sama lain dengan lebih baik. Meskipun tidak semua permasalahan terselesaikan dengan cepat, tetapi setiap langkah kecil yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Vindi juga berusaha untuk memperdalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa untuk mencintai orang lain dengan sepenuh hati, ia juga harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk merawat dirinya sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Yoga, meditasi, dan seni lukis menjadi salah satu cara bagi Vindi untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Sementara itu, hubungan profesional Vindi dengan Dimas tetap berjalan dengan lancar. Mereka berdua berusaha untuk menjaga interaksi mereka sebatas profesional dan bekerja sama dalam proyek-proyek yang mereka jalani. Meskipun terkadang masih ada ketegangan yang terasa di udara, tetapi mereka berdua berusaha untuk fokus pada tugas mereka dan tidak membiarkan masalah pribadi mereka mengganggu kerjasama mereka. Pada suatu pagi, ketika Vindi sedang disibukkan dengan pekerjaannya di kantor, telepon genggamnya berdering. Suara Arman terdengar di ujung telepon, dan dari intonasi suaranya, Vindi tahu bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin Arman bicarakan. "Vindi, bisakah kita bertemu siang ini? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu," ucap Arman dengan suara serius. Meskipun ragu-ragu, Vindi setuju untuk bertemu dengan Arman di sebuah kafe dekat kantor mereka. Ketika mereka bertemu, Arman terlihat gelisah, dan Vindi merasa hatinya berdebar-debar menunggu Arman mengungkapkan apa yang ingin dia bicarakan. "Vindi, aku tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, hubungan kita mengalami banyak masalah," ucap Arman dengan suara lembut. "Dan aku hanya ingin mengatakan bahwa aku menyadarinya, dan aku ingin memperbaikinya. Aku mencintaimu, Vindi, dan aku tidak ingin kehilanganmu." Vindi terdiam sejenak, terharu dengan apa yang didengarnya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menjawab dengan suara yang penuh emosi. "Aku juga mencintaimu, Arman," ucap Vindi dengan suara yang terisak. "Dan aku akan selalu berusaha memperbaiki hubungan kita dan menjaganya." Dengan kata-kata itu, Vindi dan Arman saling mendekatkan diri satu sama lain, memeluk erat dan membiarkan air mata mereka mengalir. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka untuk memperbaiki hubungan mereka tidak akan mudah. Tetapi mereka juga yakin bahwa dengan cinta dan komitmen, mereka dapat mengatasi segala rintangan yang datang. Saat mereka berjalan keluar dari kafe, Vindi merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa keputusannya untuk memilih Arman adalah yang terbaik baginya.
Dan dia bersyukur karena telah menemukan kedewasaan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Sementara itu, di dalam hatinya, Vindi tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia masih harus belajar untuk memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan yang pernah ia lakukan dan membangun kembali kepercayaan yang mungkin telah tergores dalam prosesnya. Namun, satu hal yang pasti, Vindi siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak dan hati yang penuh dengan harapan. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu memiliki kekuatan untuk menghadapinya.